Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar pada kesempatan kali ini? Sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin, amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai kompilasi Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum kita menelusuri lebih jauh, terlebih dahulu kita mengulas sejarahnya. Diketahui bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, dan setiap turun Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada penulis wahyu untuk menulisnya. Namun kebanyakan sahabat lebih menghafalnya. Akan tetapi walaupun tertulis pada penulisan wahyu, namun Al-Quran ini tidak atau belum terkumpul dalam suatu mushaf atau suatu buku. Pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, para sahabat menulis Al-Quran pada kepingan-kepingan tulang, pelepah-pelepah korma, dan pada batu-batu. Mereka menulis Al-Quran pada benda-benda tersebut. Memang pada masa itu kertas itu belum ada. Dan ada riwayat yang mengatakan bahwa Utsman mengirim kepada Ubay bin Ka'ab sepotong tulang kambing yang tertulis di atasnya beberapa ayat untuk diperbaiki tulisannya. Maka walaupun Al-Quran telah terkumpul semuanya dan tertulis pada benda-benda tersebut, tetapi hal yang nyata bahwasanya Al-Quran itu belum terkumpul menjadi satu mushaf. Setelah Rasulullah SAW wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah pertama, muncul berbagai persoalan yang mendasar, yakni banyaknya orang yang murtad dengan kembalinya ke agama nenek moyang mereka, dan banyaknya orang yang membangkang tidak mau membayar zakat. Serta ada pula tokoh yang muncul, yaitu Musailamah yang mengaku sebagai nabi dengan mengubah surat Al-Fil untuk menandingi Al-Quran. Dia mengembangkan khurafatnya dan kebohongan-kebohongannya. Dan akhir dari kebohongan ini, akibat dari kebohongan ini, dia itu dapat mempengaruhi Bani Hanifah dari penduduk Yamamah, dan kemudian mereka menjadi murtad olehnya. Setelah Abu Bakar mengetahui tindakan Musailamah itu, beliau menyiapkan sesuatu, yaitu pasukan tentara yang terdiri dari 4.000 pengendara kuda untuk menggempur mereka ini, ya. Dan banyak para sahabat yang gugur syahid akibat peperangan ini. Dan di antara yang gugur, beliau adalah Sa'id bin Khattab. Beliau ini saudara Umar bin Khattab. Selain daripada itu, syahid pula 700 penghafal Al-Quran. Setelah umat Islam mengeraskan tekanannya, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun datang. Akhirnya, tentara Musailamah hancur dan lari. Umat Islam mengejar mereka dan mengurung tentara musuh ke dalam suatu kebun kurma. Al-Bara bin Malik menaiki tembok kebun dan menjatuhkan dirinya ke dalam benteng, lalu membuka pintu. Setelah tentara Islam dapat masuk ke dalam, barulah Musailamah dan kawan-kawannya dapat dibunuh. Kebun tersebut dinamai kebun mati. Orang yang membunuh Musailamah juga pernah membunuh Hamzah. Dia pernah berkata, "Saya telah membunuh orang yang paling baik, yaitu Hamzah, dan saya telah membunuh pula orang yang paling jahat, yaitu Musailamah." Melihat banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang, timbullah hasrat dari Umar bin Khattab untuk meminta kepada Abu Bakar agar beliau mau atau melakukan pengumpulan Al-Quran. Beliau khawatir, Umar ini khawatir bahwasanya Al-Quran ini akan berangsur-berangsur hilang jika hanya dihafal saja, karena para penghafalnya semakin berkurang akibat telah wafat. Abu Bakar Amr dalam kitab Al-Muqam itu menerangkan bahwa Sa'id bin Sabit berkata, Umar bin Khattab datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian mengatakan bahwa peperangan Yamamah telah banyak menewaskan para Qura. Aku takut Al-Quran akan hilang, karena itu aku meminta supaya Tuhan menulisnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dari Sa'id bin Sabit berkata, Abu Bakar memberitahu tentang orang-orang syahid dalam peperangan Yamamah. Kemudian aku pun datang kepada Abu Bakar. Kebetulan Umar ada di majelis. Abu Bakar berkata,
Umar datang kepadaku menerangkan bahwa peperangan Yamamah telah menewaskan para Qurra dan ia takut akan terus bertambah yang menyebabkan hilangnya Al-Quran. Saya menjawab, bagaimana kita lakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Umar berkata, ini demi Allah sesuatu perbuatan yang sangat baik. Umar terus-menerus berulang kali mendesak untuk menulis Al-Quran, sehingga Allah melapangkan hatiku untuknya dan mengakui kebenaran pendapat Umar. Said berkata, Abu Bakar berkata kepadaku, engkau wahai Syahid, seorang yang pemuda yang berakal. Kami percaya keagamaanmu. Kamu seorang penulis wahyu di masa Rasulullah SAW. Maka periksalah Al-Quran atau carilah suhuf Al-Quran, kepingan-kepingan yang tertulis Al-Quran, dan periksalah satu persatu, kemudian kumpulkan. Said berkata, demi Allah, sekiranya mereka membebankan pada aku untuk membawa gunung, tiadalah yang demikian itu lebih berat daripada mengumpulkan Al-Quran. Karenanya aku berkata, betapa Anda kerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi. Abu Bakar menjawab, demi Allah, ini sesuatu perbuatan yang sangat baik. Amalkan sesuatu berulang kali. Abu Bakar menyuruh aku untuk mengerjakan. Barulah hatiku dilapangkan oleh Allah sebagaimana telah dilapangkan hati Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Maka aku pun memeriksa Al-Quran dan mengumpulkan kepingan-kepingannya, mendatangi orang-orang yang menghafalnya. Sesudah aku lakukan usaha itu dan aku kumpulkan segala kepingan-kepingan tersebut, nyatalah bahwa ada sesuatu ayat yang aku dengar dari Rasulullah SAW tetapi tidak tertulis dalam kepingan. Aku melanjutkan pencarian sehingga aku mendapatkannya pada seorang Ansor, yaitu Abu Huzaimah bin Al-Ansari. Ayat itu ialah Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Kemudian setelah ayat tersebut, aku memperoleh akhir surat At-Taubah dari Abu Huzaimah Al-Ansari yang tidak kuperoleh dari orang lain, yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Quran Surat At-Taubah ayat 128. Ibnu Abi Dawud telah mengeluarkan atau mentakhrij hadis dari jalur Hisham bin Urwah dan ayahnya bahwa Abu Bakar telah berkata kepada Umar bin Sya'id, duduklah kamu berdua dekat pintu masjid. Apabila ada orang yang datang membawa ayat kitab Allah disertai dua saksi kepada kalian berdua, hendaknya kalian menuliskannya. Hadis ini munqati atau terputus, tetapi para perawinya sikat atau yang beres agamanya. Berkenaan dengan maksud syahidain di atas terjadi perbedaan pendapat. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwa maksud dari syahidain adalah penghafal dan penulisnya. Dan Asy-Syafi'i mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syahidain adalah dua orang yang mengatakan atau yang bersaksi bahwa tulisan atau ayat kitab Allah itu telah tertulis pada masa Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar hafalan semata, dengan demikian dapat diketahui mereka telah mencapai tingkat kesakihan atau akurasi dan validasi yang sangat tinggi dan dalam penulisan Al-Quran. Mereka tidak mau menerima Al-Quran kecuali diperoleh dari sumber secara bersamaan, yaitu hafalan dan tulisan. Atas dasar itu, pernyataan Syahid tentang dua ayat dari akhir surat At-Taubah di dalam hadis terdahulu, bahwa dua ayat dari akhir surat At-Taubah tidak diperbolehkannya kecuali bahwa dua ayat At-Taubah tidak diperoleh kecuali pada Abu Huzaimah Al-Ansari. Dipahami bahwa Said, ya, atas dasar itu pernyataan Syahid tentang dua ayat dari akhir surat At-Taubah di dalam hadis terdahulu, bahwa dua ayat dari akhir surat At-Taubah
tidak diperbolehkannya kecuali pada Abu Huzaimah Al-Ansari dipahami bahwa Sa'id tidak memperoleh keduanya tertulis pada orang lain di antara orang-orang yang menulis wahyu, dan bukan dipahami bahwa kedua ayat tersebut tidak dihafalkan oleh selain Abu Huzaimah. Bahkan banyak orang yang telah menghafal dan membaca kedua ayat itu dalam sholat. Di antaranya itu Sa'id bin Sabit itu sendiri. Sa'id bin Sabit dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa anggota lain. Semuanya itu penghafal Al-Quran, teman-teman. Yaitu ada Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan. Mereka itu seringkali mengadakan pertemuan dan mereka itu mengumpulkan tulisan-tulisan yang mereka tuliskan pada masa Nabi. Maka dengan usaha badan ini terkumpullah Al-Quran di dalam suhuf dan lembaran-lembaran kertas. Dalam pada itu ada suatu riwayat yang menerangkan bahwa padan tersebut menulis Al-Quran dalam suhuf-suhuf yang terdiri dari kulit dan pelepah kurma. Inilah pengumpulan pertama yang telah dilakukan. Pengumpulan mushaf ini tidak memakan waktu lama, yakni sekitar 1 tahun di era Khalifah Abu Bakar, kira-kira di akhir tahun 11 Hijriah atau awal tahun 12 Hijriah. Pengumpulan mushaf ini selesai dilaksanakan pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Sahabat Abu Bakar itu wafat. Kumpulan mushaf tersebut kemudian pindah ke tangan pangkuan sahabat yaitu Umar bin Khattab. Lalu Sayyidatina Hafsah, istri Rasulullah SAW. Dari mushaf yang dibawa oleh Hafsah itulah yang kelak dijadikan sumber primer oleh Utsman dalam mengadakan mushaf Al-Quran. Dan faktor yang mendorong penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq adalah kekhawatiran hilangnya ayat Al-Quran akibat kematian sejumlah besar para pembaca atau Al-Qurra dan penghafal dalam peperangan. Ini karena memang penghafal-penghafal Al-Quran pada saat peperangan terjadi itu banyak yang telah wafat, dan akhirnya itu menimbulkan kekhawatiran tersendiri khususnya bagi Umar. Hal ini disebabkan ayat Al-Quran dalam bentuk tulisan yang dimiliki para pembaca dan penghafalnya dapat hilang karena kematiannya. Kalau tidak ada mushaf, tidak ada mushaf Al-Quran, penghafal telah wafat, maka ayat Al-Quran juga hilang gitu ya. Maka ini salah satu tindakan yang sangat luar biasa. Dan sebagaimana telah didengar sebelumnya bahwa penghimpun Al-Quran harus disandarkan pada hafalan dan tulisan. Jadi harus didasarkan oleh dua ini, hafalan dan tulisan, karena memang kemurnian Al-Quran itu sangat terjaga. Oleh karena itu, lembaran-lembaran suhuf yang menghimpun ayat Al-Quran pada masa Abu Bakar telah mendapatkan perhatian besar, dan lembaran-lembaran tersebut berada pada tangan Abu Bakar sampai Allah SWT mewafatkannya. Kemudian berpindah ke tangan Umar bin Khattab sampai Allah SWT mewafatkannya. Kemudian beralih ke tangan Hafsah sebagai pada masa Utsman yang memintanya dari Hafsah untuk dihimpun ketiga kalinya. Dan itu salah satu mengenai tentang kisah kompilasi Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin sedikit bisa membantu dan menambah pengalaman dan menambah informasi pengetahuan kita mengenai Al-Quran ya. Mungkin itu saja dari saya. Apabila kami dalam menjelaskan banyak kesalahan, kami pribadi mohon maaf. Akhirnya dari kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.